Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini adalah pembelajaran melalui audiovisual atau video pembelajaran mata kuliah seminar isu administrasi publik dengan tema teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu apa sih artikel ilmiah? Nah, artikel ilmiah itu adalah suatu karya tulis yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil dari penelitian maupun kajian ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dipublikasikan dalam jurnal akademik. Nah, itu adalah definisi dari artikel ilmiah. Yang kedua adalah ciri-ciri dari artikel ilmiah. Yang pertama yaitu artikel ilmiah harus objektif dan logis, jadi tidak boleh subjektif. Yang kedua adalah harus sistematis berdasarkan kerangka atau struktur yang ada. Yang ketiga adalah berdasarkan data ataupun teori, jadi berbasis data dan teori, tidak pendapat pribadi. Yang keempat adalah menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa akademik ya, secara formal. Dan yang terakhir adalah dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi di sini tidak boleh ada plagiarisme. Lalu tujuan penulisan artikel ilmiah yang pertama yaitu menyebarluaskan hasil penelitian yang telah teman-teman buat. Jadi agar orang-orang tahu bahwa ada hasil penelitian baru nih yang sudah dipublikasikan dengan tema A, B, C, dan lain sebagainya sesuai dengan judul yang teman-teman sudah buat. Yang kedua adalah mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, yang sebelumnya itu masih itu-itu aja. Nah, setelah kalian melakukan penelitian, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga adalah menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Nah, artikel kalian bisa digunakan oleh orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain sebagai penelitian terdahulu untuk melanjutkan suatu program maupun kebijakan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Yang keempat adalah melatih kemampuan berpikir secara ilmiah. Yang kelima adalah mendukung publikasi akademik dosen dan maupun mahasiswa. Karena tugas mahasiswa dan dosen adalah tridharma. Yang pertama adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, penelitian ini salah satunya dengan publikasi artikel ilmiah. Selanjutnya yaitu jenis artikel ilmiah. Nah, di sini ada 4 jenis sesuai dengan teman-teman buat yang sudah teman-teman rangkai dan dibuat draft artikel. Yang pertama yaitu adalah artikel penelitian atau research article. Nah, artikel penelitian ini berisi dari hasil penelitian empiris seperti yang teman-teman buat pada saat ini. Yang kedua yaitu artikel review atau literatur review, membahas dan menganalisis penelitian terdahulu yang sudah ada dan datanya itu berbasis literatur yang sudah pernah ada, jadi nggak perlu turun langsung ke lapangan. Lalu yang selanjutnya ada artikel konseptual, yaitu mengembangkan gagasan maupun teori yang sudah ada, dikembangkan kembali untuk menjadi teori baru. Lalu yang keempat adalah artikel studi kasus. Nah, artikel studi kasus ini membahas fenomena tertentu secara mendalam. Nah, ini juga teman-teman sedang lakukan misalnya studi kasus di lokasi mana yang tertentu, nah itu merupakan artikel studi kasus. Lalu yang selanjutnya adalah struktur umum dari artikel ilmiah. Nah, dalam teman-teman membuat artikel ilmiah itu ada strukturnya secara sistematis. Yang pertama adalah judul. Judul itu ada di atas sendiri dan di tengah. Lalu ada nama penulis, biasanya juga ada afiliasi dan email. Jadi untuk template tergantung dari artikel publikasinya. Jurnal publikasinya. Biasanya mereka memiliki template tersendiri. Selanjutnya ada abstrak, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang keempat ada pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu penulisan abstrak. Nah, dalam penulisan abstrak ini adalah suatu ringkasan penelitian yang menggambarkan seluruh isi artikel. Nah, isinya ada apa aja? Yang pertama adalah ada latar belakang secara singkat, mungkin 1-2 kalimat saja. Lalu ada tujuan di 1 kalimat, metode penelitian 1-2 kalimat, hasil penelitian biasanya 2-3 kalimat, dan kesimpulan tuh biasanya 1 kalimat saja. Dengan total panjang abstraknya yaitu
150 sampai 250 kata. Tetapi penulisan abstrak ini balik lagi tergantung template dari jurnal yang akan kalian publikasikan. Biasanya mereka memiliki jumlah katanya tersendiri. Selanjutnya yaitu kata kunci ataupun keywords. Nah, kata kunci ini memiliki fungsi untuk membantu orang lain dalam pencarian artikel dalam database jurnal. Ketentuannya adalah 3-5 kata kunci, jadi minimal 3, maksimal 5 kata kunci. Lalu yang kedua, menggambarkan konsep utama dalam penelitian dan ditulis secara abstrak. Contohnya seperti apa penulisan keywords? Nah, biasanya penulisan keywords ini ada persis di bawah abstrak. Misal policy implementation atau public administration atau waste management. Nah, dipisahkan dengan simbol titik koma. Lalu selanjutnya yaitu penulisan pendahuluan. Nah, penulisan pendahuluan ini masih teman-teman bingung ya. Kemarin sudah ada beberapa yang saya cek. Ada yang research gap dulu, terus ada yang bahas Indonesia, masuk ke program balik lagi ke Indonesia. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh penulisan pendahuluan yang salah dan kurang benar. Nah, di sini saya akan paparkan yang pertama, penulisan pendahuluan itu seperti segitiga terbalik. Jadi dari yang umum ke yang khusus. Yang pertama di sini adalah penulisan latar belakang masalah terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa melihat masalah tersebut itu latar belakangnya dari apa. Kalau dalam ilmu administrasi publik, biasanya latar belakang itu berdasarkan suatu perundang-undangan atau peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya itu berasal dari latar belakang masalah. Lalu selanjutnya adalah fenomena atau data pendukung. Nah, fenomena atau data pendukung ini bisa kalian cantumkan adalah data-data pendukung, misal ada grafik, rasio, dan lain sebagainya. Grafik pembanding, nah itu bisa kalian buat di fenomena ataupun data pendukung. Lalu selanjutnya adalah kajian penelitian terdahulu. Nah, di sini adalah penelitian terdahulu bisa 2-3 penelitian terdahulu untuk tugas pada saat ini. Itu bisa teman-teman cantumkan di pendahuluan. Lalu selanjutnya research gap. Nah, ada permasalahan apa sih dari fenomena yang akan kalian lihat? Nah, itu adalah adanya di research gap. Lalu yang terakhir adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini sebagai paragraf penguat kalian. Nah, ini kalian buat juga teori analisis yang akan kalian ambil itu apa, beserta indikatornya. Nah, itu kalian bisa sebutkan di bagian tujuan penelitiannya. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menjelaskan bagaimana sih penelitian akan dilakukan. Yang pertama komponennya adalah jenis penelitiannya pakai apa, kualitatif deskriptif atau kuantitatif dan lain sebagainya. Pendekatannya juga, lalu lokasi penelitiannya di mana, mungkin teman-teman juga bisa menyebutkan informannya siapa saja, itu bisa. Lalu teknik pengumpulan datanya seperti apa dan teknik analisis datanya. Nah, ini termasuk dalam metode penelitian. Metode penelitian ini tidak perlu terlalu banyak paragraf, bisa 2-3 paragraf saja. Sudah terdiri dari kelima komponen tersebut. Nah, setelah metode penelitian yaitu adalah hasil dan pembahasan. Nah, ada jurnal yang hasilnya sendiri, pembahasannya sendiri, bahkan ada juga yang hasil dan pembahasannya dijadikan satu. Itu balik lagi tergantung dari cara kalian menulis dan template dari jurnal yang akan kalian publikasikan. Itu nanti bisa teman-teman lihat di jurnal publikasi yang akan kalian publish. Nah, di hasil penelitian di sini adalah bagian dari memaparkan temuan penelitian. Nah, isinya ada apa aja sih? Yang pertama narasi. Narasi dari penyajian datanya, mungkin ada tabel maupun grafik dan diagram yang kalian temukan datanya di lapangan, itu bisa kalian cantumkan pada hasil penelitian. Kalau di pembahasan, nah pembahasan ini menjelaskan makna dari hasil penelitian yang akan kalian analisis dengan teori yang sudah kalian tetapkan. Nah, isinya ada apa aja? Yang pertama adalah interpretasi dari hasil penelitian, lalu perbandingan dengan teori yang sudah ada, maupun perbandingan dengan penelitian terdahulu yang kalian cantumkan. Itu bisa kalian jadikan pembahasan. Yang terakhir adalah analisis mendalam terhadap temuan. Nah, itu adalah proses dari pembahasan. Jangan lupa mencantumkan sitasi dan adanya daftar pustaka di akhir.
Di sini masih belum boleh pendapat pribadi ya. Jadi semua berdasarkan data, harus ada sitasinya. Nah, di kesimpulan, nah ini baru adalah pendapat kalian. Dari kesimpulan itu, dari semua yang kalian tulis dari latar belakang sampai dengan pembahasan, nanti kalian simpulkan ke dalam 1-3 paragraf saja yang berisikan hasil penelitian kalian, tidak memuat pembahasan baru, tapi pembahasan yang sudah ada kalian simpulkan dan harus singkat dan jelas. Nah, saran kalian, nah ini pendapat kalian bisa kalian cantumkan di opsional saran dan penelitian ini. Tetapi balik lagi tergantung jurnal yang akan kalian publikasi. Biasanya ada yang mencantumkan saran maupun tidak ada. Seperti itu. Nah, ini daftar pustaka. Nah, teman-teman harus wajib mencantumkan sitasi dalam isi artikel kalian. Nah, dari hasil sitasi itu kalian akan jabarkan sitasi itu terdapat dari mana aja kan. Nah, daftar pustaka itu berisi dari semua sumber yang digunakan dalam artikel. Sumber referensinya bisa dari mana sih? Yang pertama adalah dari buku ilmiah, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan maupun laporan resmi dari pemerintah maupun lembaga organisasi lainnya. Teman-teman wajib menggunakan aplikasi manajemen referensi dalam pembuatan daftar pustaka maupun sitasinya. Pada umumnya teman-teman bisa menggunakan Mendeley yang 7 edition, bisa juga menggunakan Zotero maupun EndNote. Nah, itu tergantung teman-teman makainya apa. Nyamannya pakainya di Mendeley, Zotero ataupun EndNote. Nah, itu sudah struktur dari isi artikel ilmiah. Selanjutnya adalah kita bahas tentang bahasa dalam artikel ilmiah. Nah, bahasa dalam artikel ilmiah itu harus yang pertama adalah formal, menggunakan bahasa akademik yang baku. Lalu selanjutnya adalah objektif, logis, dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa sih bahasa sehari-hari? Yaitu penelitian ini sangat penting sekali. Nah, ini paling saya nggak suka ya. Kalau teman-teman nulis sangat penting, urgent, terus apa istilah lainnya ya, yang sejenis itu saya nggak suka kalau kalian tidak mencantumkan alasannya kenapa. Nah, jadi di sini harus mencantumkan alasan dan penulisannya menggunakan bahasa ilmiah dan akademik yang formal. Contohnya seperti adalah penelitian ini penting untuk menganalisis tentang apa, karena apa, seperti itu. Jadi harus ada alasannya. Nah, kesalahan umum dalam penulisan artikel ini biasanya teman-teman lakuin ya kemarin di MC kalian. Yang pertama adalah judul terlalu panjang. Biasanya judul adalah 12-14 kata. Tapi balik lagi tergantung dari jurnal yang akan kalian publikasi. Biasanya mereka memiliki ketentuan khusus dalam pembuatan judul berapa katanya. Nanti bisa teman-teman cek lagi mau publikasi di mana. Lalu yang kedua adalah abstrak tidak menggambarkan penelitian, tapi teman-teman biasanya berdasarkan pendapat pribadi. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi abstrak itu harus menggambarkan penelitian yang sudah ada dari pendahuluan sampai dengan pembahasan. Lalu referensi terlalu sedikit. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dari kalian menulis abstrak sampai dengan menulis menulis kesimpulan itu harus ada sitasinya, harus ada referensinya. Karena itu bukan pendapat pribadi kalian, tapi berdasarkan hasil data yang kalian temukan di lapangan dan teori-teori yang sudah ada, sehingga diperlukan referensi yang cukup banyak dalam penulisan artikel. Tidak ada research gap, nggak ada masalahnya nih dalam penelitian kalian, itu nggak boleh. Boleh sih, tapi biasanya harus ada, kenapa kok kalian neliti itu? Urgent banget nggak untuk diteliti ya, kayak gitu. Lalu yang kelima adalah plagiarisme. Nah, ini adalah fungsi dari kalian menggunakan Turnitin agar bisa mendeteksi plagiarisme yang teman-teman buat. Untuk artikel ini saya berikan maksimal yaitu 25% Turnitin ya. Jadi bisa teman-teman cek nanti di akhir saja pada saat sudah mau EAS. Nah, itu harus ada nanti yang pertama adalah artikel jurnal fix, lalu ada lembar persetujuan dari dosen pembimbing dan lembar Turnitinnya. Nah, ini saya kasih tips agar artikel jurnal ini dapat diterima, bisa dipublish. Yang pertama adalah ikuti template jurnal yang sudah ada. Teman-teman bisa cek template jurnal yang sudah ada di
website masing-masing jurnal yang akan kalian publikasi. Di situ sudah sangat lengkap. Lalu gunakan referensi terbaru. Saya sarankan untuk menggunakan 5 tahun terakhir. Jangan menggunakan kalau bisa jangan menggunakan kebijakan atau program yang masih baru, apalagi sekarang baru tahun 2026 ya, per Maret, itu jangan. Usahakan dari tahun 2025 kalian bisa gunakan minimal. Lalu yang ketiga adalah gunakan jurnal bereputasi sebagai referensi. Jangan pakai jurnal abal-abal yang tidak terakreditasi nasional. Oke, lalu periksa grammar dan tata bahasa. Kalau kalian menggunakan publikasi jurnal yang berbahasa Inggris, silahkan cek grammarnya. Kalau pakai bahasa Indonesia, silahkan bisa cek ketentuan tata bahasa Indonesianya dan gunakan plagiarisme checker seperti Turnitin. Yang terakhir adalah proses publikasi artikel. Jadi teman-teman pasti sudah pernah publikasi artikel di magang ya waktu itu ya. Jadi sudah paham cara proses publikasi artikel. Nah, terakhir nanti pada saat EAS selain dari draft jurnal, Turnitin, lembar persetujuan, juga teman-teman mencantumkan bukti submit jurnalnya dari proses submit sampai dengan mungkin ada yang sudah publish dipersilahkan, kalau belum publish tidaknya mungkin ada LOA-nya juga atau proses review dari reviewernya. Nah, itu wajib kalian cantumin. Yang pertama adalah penulisan artikel, lalu submit ke jurnalnya, nanti bisa di screenshot, lalu review oleh reviewer. Nah, ini biasanya ada di Word kalian kan pasti nguploadnya menggunakan format Word. Nah, format Word itu pasti ada komen-komennya kan dari reviewer. Nah, itu bisa kalian cantumkan nanti untuk pengumpulan EAS. Lalu ada revisinya juga, hasil revisi kalian nanti gimana, dan proses accepted atau publish. Nah, ini nanti teman-teman bisa cantumin pada saat sebelum EAS. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai cara pembuatan artikel jurnal. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa nanti perwakilan kelompok bisa mengirimkan draft jurnalnya paling lambat hari Jumat tanggal 27 Maret melalui Google Drive yang sudah saya sampaikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih yang sudah bersedia untuk mendengarkan pemaparan saya. Sampai jumpa di minggu ke-7. Nanti terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.